sebelum masuk ke babak berikutnya, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya perkenalkan nama saya Siti Rejo. Di sini saya sebagai konselor untuk membantu kakak. Nah, jadi boleh tahu nama kakak ini siapa? Ya, baik, nama saya Alisa Eko, biasa disapa dengan Lisa. Oh, jadi Alisa ya. Jadi di sini saya mau tanya, bahwa dari bisa pernah di konseling atau tidak? Tidak. Belum pernah, berarti belum pernah ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasannya sih saya mau tanya sama, karena saudara bisa ini sangat lemas. Yang pertama, di sini ada konseling individual yang dimana proses perempuan yang dilakukan secara langsung antara konselor dan kuliah. Ada 3 asas. Yang pertama itu asas mana kalian menceritakan permasalahan kami, dan saya sebagai konselor akan mengikuti permasalahan tersebut. Atau yang kedua itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah kalian menceritakan semua dan sejujur-jujurnya, menceritakan permasalahan itu. Nah, jadi itulah 3 asas yang dimana jika saudari bisa mempercayai saya, maka menceritakan semua permasalahan. Saya sudah bisa menceritakan semua hal yang kamu alami dan dimana kamu merasa tidak baik-baik saja, merasa cemas dan stres, intinya apa saja yang kamu rasakan selama keseharian kamu. Iya, saya rasakan itu ya, itu tentang tugas sih. Tugas Kayak menurut saya itu sering kepikiran kalau saya udah tulis itu, kayak merasa kayak kepikiran, kayak kan belum buat tulis so, jadi kayak kepikiran kalau belum buat tugas. setelah itu apa lagi yang kamu rasakan di saat selain tugas? Itu saja atau ada masalah lain? Itu saja. Baik, saudara bisa merasakan bahwa tugasnya terlalu banyak atau di situ sedang menunda-nunda tugasnya, Tidak sih. selalu buat. Ya, saya Jadi permasalahannya hanya tugas atau apa lagi? tugas tidak dibuat, jadi kayak kepikiran begitu sih. Oh, ya baik. Jadi saudara bisa ini jika tugasnya ada, nanti kayak kepikiran, iya kan? Jika tugasnya ada, pasti ke bawahnya kepikiran. Ya di situ, ya saya bertanya, jika saudara bisa tuh menyelesaikan tugasnya itu seperti bagaimana? Jika tidak terlalu setiap pagi. Ya seperti kayak tanya ke teman, cara kemana, ya kayak jawab ini, jawab ini. Berarti di situ adalah cara saudara bisa tidak menyelesaikan tugas tersebut. Apakah itu merasakan gejala kepikiran atau stres tadi? Yang tadi saudari bisa sudah katakan bahwa menyelesaikan tugas dengan mencari tahu dengan teman atau berusaha dengan baik ya. Nah, itu juga termasuk salah satu keberusahaan bisa saudari bisa untuk bagaimana menyelesaikan tugas. Itu juga hal yang baik. Nah, di sini jika saudari bisa merasakan seperti itu lagi, saudara bisa lebih tenang, lebih fokus, untuk tidak bisa stres, karena itu kan akan terus menerus nih. Jadi saudara bisa harus menyelesaikan dengan tenang dan merasa sepakat pula dan merasa nyaman. Jika saudara bisa merasakan bahwa tugas itu adalah sebuah beban, maka saudara bisa tidak bisa menyelesaikan itu semua. Jadi tetap fokus dan berusaha. Apa yang saudara bisa buat itu adalah hal yang terbaik. Menyelesaikan tugas seperti gimana begitu? Oh, secara menyelesaikan permasalahan atau tugas tersebut. Nah, yang pertama itu
saudari Lisa itu mengambil strateginya itu bahwa kalau tugasnya datang harusnya saudari Lisa itu bikin nanti kayak begini. Saudari Lisa menunda tugasnya maka akan menumpuk dan saudari Lisa akan bingung membuat yang mana. Nah jadi yang pertama itu jika hari ini contohnya hari ini saudari Lisa mendapatkan tugas maka hari ini akan membuat, jangan tunggu sampai besoknya untuk mau kumpul dan malamnya untuk bikin. Nah itu juga hal yang buruk. Kenapa saya bilang hal yang buruk? Karena yang pertamanya menanggung banyak risiko. Kalau hari ini, jika malam ini saudari Lisa membuat tugas tersebut, maka akan tidak terfokus karena membuat tugas dan fokus untuk belajarnya tidak bisa karena besoknya untuk mempresentasikan hasil tersebut, maka saudari Lisa akan merasa gugup dan lain sebagainya. Maka maksud saudari Lisa harus menyelesaikan tugas tersebut dengan secara cepat. Atau jika saudari Lisa merasa yang tugas yang tadi itu jangan karena akan menunda pekerjaan si Lisa ini. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, saudari Lisa sudah bisa menangkap atau bisa memahami. Terima kasih bahwa saudari Lisa sudah mempercayai saya dan sudah menceritakan semua masalah Lisa. Terima kasih juga karena sudah mendengarkan keluhan. Lisa baik-baik ya, sana saya akan mengantarkan saudari Lisa untuk pulang. Saya